Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Endang Sutisna, NPM 191063108182 dari kelas 2A PBSI, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Singapura Bangsa Karawang. Kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang tampilkan kesan. Yuk kita simak video ini. Kebanyakan orang ketika melamar pekerjaan, dirinya akan disibukkan dengan soal penampilan agar terlihat rapi dan penuh semangat ketika diinterview. Mengapa demikian? Karena mereka percaya bahwa kesan pertama akan membantu membuka peluang yang sangat besar untuk masuk ke dalam dunia pekerjaan. Hal itu berarti ketika seseorang merasakan kehadiran orang lain, maka ia memiliki alasan untuk mempersiapkan segalanya agar terlihat menampilkan kesan yang positif. Seorang ahli kepribadian bernama Goffin menuliskan dalam karya klasiknya yang berjudul The Presentation of Self in Everyday Life. Ia menyatakan bahwa manajemen kesan merupakan proses yang dramatis. Sebagai contoh, manajemen kesan dipraktikkan di dalam panggung sandiwara, di mana prosesnya melibatkan aktor, penonton, panggung, dan naskah. Dalam hal ini, kita ketika di atas panggung akan tampil totalitas menampilkan yang terbaik untuk penonton. Karena tujuannya sama, yaitu ingin menampilkan kesan-kesan yang menarik. Setelah para aktor membaca naskah, kemudian mempraktikkan dan dikirimkan ke penonton. Itulah alasan mengapa istilah tampilan kesan disebut dramatis. Kemudian, menurut Jones dan Pittman 1982, ada 5 taktik manajemen kesan. Di antaranya, yang pertama adalah mengambil hati atau ingredient. Berusaha dengan berbagai cara agar dipandang positif. Misalnya dengan memuji orang lain atau menawarkan diri untuk memberikan bantuan kepada orang lain. Yang kedua, mempromosikan diri atau self-promotion. Berusaha semaksimal mungkin untuk menunjukkan dan mengeluarkan kompetensi yang ada pada diri kita. Yang ketiga, memberikan contoh atau exemplification. Berusaha dianggap sebagai orang yang berdedikasi dengan bekerja di atas rata-rata. Misalnya di dalam dunia pekerjaan dengan datang lebih awal dan memilih pulang lebih akhir. Yang keempat, memohon atau supplication. Berusaha dianggap sebagai seseorang yang memerlukan bantuan karena keterbatasan sebagai manusia. Kemudian yang terakhir, ada intimidasi atau intimidation. Berusaha dipandang sebagai orang yang berkuasa dan bisa memberikan ancaman. Namun, hal ini tidak berbanding lurus dengan kenyataan, karena ada pula orang yang memberikan kesan pertama yang buruk. Maka, secara umum, kesan baik merupakan strategi yang lebih disukai oleh sebagian besar orang. Maka dari itu, kita jangan sampai salah dalam mempraktikkan taktik-taktik yang sudah saya jelaskan. Dan saya yakin semua orang pasti bisa melakukannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inayah Alvina Budiarti dari kelas 2A dengan NPM 146. Kali ini saya akan menjelaskan poin kedua untuk mengenali diri Anda. Nah, dalam kehidupan kita, rasa kepercayaan diri adalah modal untuk mencapai kesuksesan dalam hal apapun. Rasa percaya diri bisa diartikan sebagai keberanian dalam diri sehingga seseorang mampu melakukan sesuatu yang dianggapnya benar. Setiap orang pastilah ingin hidup sukses.
banyak yang berpendapat bahwa orang-orang yang mengalami kesuksesan hanyalah orang-orang yang berpendidikan tinggi dan memiliki segudang ilmu. Gelar pendidikan yang tinggi memang merupakan salah satu faktor yang bisa membangun kepercayaan diri. Namun tak jarang pula orang-orang yang sudah memiliki ilmu tapi hampir selalu ragu-ragu dalam melakukan sesuatu. Bagaimana dengan mereka yang kurang beruntung dan tidak memiliki kesempatan untuk mengenyam pendidikan yang tinggi? Apakah mereka tidak bisa meraih kesuksesan? Jawabannya tentu saja tidak. Setiap orang bisa sukses dengan cara apapun. Modalnya hanya satu, yaitu kepercayaan diri. Kali ini saya akan menyampaikan 10 tips bagaimana cara menghilangkan rasa kurang percaya diri atau minder. Nah, yang pertama, cobalah untuk mengenali apa yang sebenarnya membuat Anda minder. Di mana saja hal yang Anda rasakan yang membuat Anda minder. Misalkan saat Anda menunjukkan diri Anda kepada halayak ramai, Anda akan selalu nervous dan tidak bisa mengendalikan cara berbicara Anda. Padahal Anda sudah mempersiapkannya matang-matang. Inilah yang membuat Anda akan merasa kurang percaya diri. Cara menanggulanginya adalah dengan tetap melakukan hal yang sekiranya membuat Anda minder dan menjadi kebiasaan Anda untuk melakukan rasa minder tersebut sampai benar-benar hilang. Lalu yang kedua, jadilah diri sendiri dan jangan mencoba untuk meniru orang lain. Banyak kasus yang bilang jika Anda bisa menirunya maka Anda akan seperti dirinya juga. Pernyataan itu kurang tepat. Karena menurut saya, setiap orang mempunyai caranya tersendiri untuk mencapai tujuannya masing-masing. Kenali diri Anda, cari tahu apa kelemahan dan kelebihan Anda. Jangan memaksakan jika memang itu adalah kekurangan Anda. Yang ketiga, gali kemampuan yang Anda miliki. Saya yakin Anda semua, bahkan saya, memiliki kemampuan untuk menjadi orang sukses di kedepannya. Banyak mencari hal-hal baru adalah cara yang tepat untuk menentukan apa yang sebenarnya yang Anda bisa. Lalu kembangkan kemampuan Anda untuk menjadi profesional. Yang keempat, biasakan untuk melatih mental Anda. Kebanyakan dari semua orang di Indonesia lemah mental terhadap halayak ramai atau depan umum. Biasakan untuk berbicara atau menyatakan pendapat kepada orang banyak. Step pertama, jika Anda belum siap, latihlah kosakata Anda dengan perbanyak membaca dan melatih cara berbicara di depan cermin. Kelima, teruslah untuk meningkatkan pengetahuan. Saat berbicara, Anda harus di-backup dengan pengetahuan yang akurat, supaya apa yang Anda bicarakan mampu dimengerti oleh pendengar dan bisa dipercaya oleh pendengar, atau bahkan bisa menggerakkan hati pendengar untuk mengikuti kata-kata Anda. Yang keenam, jangan pernah takut untuk mencoba sesuatu yang baru. Ini adalah cara Anda untuk menemukan di mana passion Anda. Jangan terpaku pada satu hal yang sekiranya Anda sudah cocok pada bidang itu. Mungkin saja Anda masih memiliki kemampuan yang bisa membuat Anda jauh lebih baik dari yang sekarang. Ketujuh, tantang diri Anda melakukan sesuatu yang baru bagi Anda. Hal pertama yang sulit dilakukan memang adalah mengawali. Perlu mental yang kuat dan berani mengambil resiko untuk mencoba hal baru tersebut. Setelah tahap ini selesai, barulah Anda bisa membiasakan diri dengan lingkungan atau bisa mengkondisikan mental saat masalah datang. Yang kedelapan, tidak mencoba untuk diam di tempat. Pernahkah Anda merasa minder saat melihat perform orang lain yang lebih bagus menurut Anda dan membuat Anda menjadi pesimis bahwa Anda tidak akan bisa melakukannya? Jadikanlah orang itu sebuah motivasi bahwa diri Anda akan jauh lebih hebat dibanding dirinya. Hal ini bahkan merupakan ajang untuk meningkatkan kepercayaan diri Anda menjadi yang terbaik. Yang kesembilan, berpenampilan rapi, menarik, dan sopan. Jelas, ini akan membuat Anda memunculkan inner beauty, rasa percaya diri untuk tampil di depan umum. Tatapan orang-orang yang terkesima melihat penampilan Anda merupakan poin plus yang Anda miliki untuk meningkatkan rasa percaya diri Anda. Yang terakhir, yang ke-10, berperan aktif dalam sebuah organisasi. Menyatakan pendapat, saran, dan kritik terhadap permasalahan dalam organisasi Anda. Bersikap sportif jika pendapat Anda tidak dipakai dan mencari solusi terbaik dengan pendapat lain. Mungkin sekiranya itu yang bisa saya sampaikan, akan dilanjut oleh rekan saya Rizka Afriliani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Afriliani, saya dari kelas 2A semester 2 dengan nomor NPM 19106310-836, program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia,
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Singaperbangsa Karawang. Pada kesempatan yang baik ini saya akan mempresentasikan makalah dari kelompok kami, yaitu kelompok 12. Materinya yaitu mengenai tentang kenali pribadi Anda. Di materi yang sudah kami buat bersama-sama, yakni tentang kenali pribadi Anda, ada 3 pembahasan, yakni yang pertama ada tampilkan kesan, yang kedua ada bangun rasa percaya diri, dan yang terakhir ada kendalikan emosi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi yang ketiga, yakni kendalikan emosi. Sudah menjadi rahasia umum bahwa salah satu hal utama yang membedakan manusia dengan malaikat dan teknologi itu adalah bahwa manusia itu memiliki yang namanya emosi. Nah, emosi seseorang adalah keadaan yang dicirikan oleh rangsangan psikologis dan perubahan pada ekspresi wajah, gerakan tubuh, dan perasaan subjektif. Menurut para ahli, akar kata dari emosi itu memiliki sebuah arti, yakni bergerak. Tubuh secara fisik dirangsang selama pengerahan emosi. Reaksi tubuh semacam itulah yang menyebabkan orang berkata bahwa mereka tergerak. Rasionalitas yang mendasari pemeriksaan emosi adalah titik emosi yang saling dihubungkan dengan perilaku adaptif dasar, seperti membantu orang lain, mengasingkan diri, mencari wilayah kerja yang nyaman, dan menyerang seseorang secara verbal karena telah memulai rumor yang tidak benar. Perilaku adaptif membantu usaha seseorang untuk menyesuaikan diri dengan perubahan. Akan tetapi, tampak jelas juga bahwa emosi dapat memiliki efek yang negatif. Rasa benci dan takut dapat merusak perilaku dan hubungan. Riset psikologis menentukan ada 8 emosi primer utama yang mesti dikendalikan, yakni takut, terkejut, sedih, senang, jijik, marah, antisipasi, dan penerimaan. Kedelapan emosi utama ini dapat bervariasi dalam hal intensitas. Kesedihan umpamanya dapat berkisar dari kesedihan ringan hingga kesedihan mendalam yang membuat orang itu tidak dapat melakukan apapun. Anda tidak boleh menampakkan kesedihan yang sedang Anda alami di hadapan publik. Sebab meskipun sifatnya manusiawi, kesedihan yang Anda rasakan atau yang Anda tampilkan di depan khalayak akan mengurangi kewibawaan Anda sebagai pemimpin. Sama dengan di dunia politik pun juga, tidak pantasnya Anda berkeluh kesah kepada rakyat. Namun sebaliknya, Andalah yang mesti mendengar secara efektif keluh kesah dari mereka. Kemudian, bagaimana cara mengendalikan emosi? Menurut Grande, ada 2 cara bagi individu untuk mengelola emosi mereka melalui apa yang disebut dengan surface acting, yaitu di mana seseorang mengatur ekspresi emosionalnya, dan melalui deep acting, yaitu seseorang memodifikasi perasaan untuk mengapresiasikan suatu emosi yang diinginkan. Dalam kedua cara tersebut, baik dalam surface acting maupun deep acting, terdapat usaha sadar yang diterapkan dan Anda harus dapat melakukannya. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan mengenai tampilkan kesan, bangun rasa percaya diri, dan kendalikan emosi. Kami dari kelompok 12 mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang dimengerti atau kurang dipahami. Kurang lebihnya kami memohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.